Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demas Wistaria Arya Satya dengan NIM 23520409 SV23237. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan sedikit terkait kegiatan yang saya lakukan di praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara kelima, yaitu instant segmentation berupa deteksi objek bangunan menggunakan deep learning. Di sebelumnya saya menjelaskan sedikit terkait instant segmentation terlebih dahulu. Jadi konsep instant segmentation itu sendiri tidak jauh berbeda dengan semantic segmentation. Jadi instant segmentation adalah metode dalam object detection yang melakukan object detection yang melakukannya dengan deteksi keberadaan dan posisi objek dengan memisahkan setiap objek individu yang termasuk dalam kelas yang sama. Maksudnya instant segmentation itu menggabungkan kemampuan object detection dan semantic segmentation, sehingga hasilnya nanti berupa jenis batas-batas objek yang lebih detail. Pada praktikum ini instant segmentation saya gunakan untuk mendeteksi objek bangunan. Kemudian algoritma yang saya gunakan untuk detect objek menggunakan deep learning pada acara ini adalah MAS RCNN. Jadi RCNN atau Regional Convolution Neural Network adalah sebuah pengembangan dari algoritma Faster RCNN yang digunakan untuk melakukan instant segmentation. RCNN ini berguna dengan bekerja dengan dua proses utama. Yang pertama yaitu RPN atau Regional Proposal Network. Tahap ini menghasilkan area yang berpotensi berisi objek. Kemudian tahap yang kedua adalah CNN. Jaringan CNN melakukan klasifikasi, regresi bounding box serta menghasilkan binary match untuk setiap objek. Binary match tersebut memberikan informasi setiap pixel sehingga mampu menggambarkan bentuk objek dengan presisi tinggi. Salah satu keunggulan dari algoritma MAS RCNN ini adalah fleksibilitas dalam mendeteksi banyak objek sekaligus serta akurasinya dalam memisahkan objek yang saling berdekatan. Di sini adalah data sampel yang saya gunakan untuk pembuatan model deep learning untuk deteksi objek. Jadi di sini saya mempunyai digitasi vektor bangunan dan sebuah potongan citra Dusun Pakron, Desa Sumberarum, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini ada kurang lebih 262 vektor bangunan yang saya jadikan sebagai sampel. Jadi ini untuk data sampel yang saya gunakan. Kemudian untuk modelnya sendiri, ini untuk hasil pembuatan modelnya, ResNet-nya 50. Nah ini Accurate Precision Core-nya 0,8, jadi milikasi 1 cukup bagus. Kemudian grafik tadi itu menunjukkan loss dan validasi. Bentar, grafiknya hilang mbak, sebentar. Jadi ada precision score di situ 0,8246 sekian. Itu skor yang termasuk tinggi. Itu juga mengindikasikan model yang saya buat menggunakan algoritma RCNN
dapat mendeteksi dan melakukan segmentasi bangunan dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Jadi itu untuk akurasi atau karakteristik model yang saya hasilkan. Kemudian di sini ada hasil dari pengujian model yang saya lakukan. Jadi pengujian model saya lakukan di area yang sama, yaitu dusun Pakaron ini dan dusun Kerban. Jadi saya lakukan pada dua area. Mbak nge-lag banget mbak, sebentar ya. Tes. Ya, apakah masih nge-lag? Citranya saya. Nah, ini hasil dari object detection pada dua dusun. Yang pertama di sini ada hasil deteksi pada dusun Pakeron. Nah, jadi sebenarnya cukup baik, bangunan-bangunan dapat terdeteksi oleh model. Nah, saja masih terdapat banyak kesalahan deteksi. Nah, di sini masih seperti sawah masih dideteksi sebagai objek. Kemudian ini juga di pinggir sungai masih dideteksi sebagai objek bangunan. Ini sawah juga masih dideteksi sebagai bangunan. Dan ini juga sawah masih bangunan semua. Jadi sebagian besar di sini bangunan sudah terdeteksi bangunan. Jadi true positifnya sebenarnya cukup banyak. Masih ada kesalahan deteksi objek berupa bangunan begitu. Dan untuk akurasi kuantitatifnya, ini adalah akurasi untuk pengujian di dusun deteksi objek bangunan di dusun Pakeron. Ini nilai-nilai parameter uji akurasinya: true positif, false positif, dan false negatif. Ini false negatif 57, itu masih cukup banyak. Tadi bisa dilihat masih banyak objek-objek bangunan yang terdeteksi sebagai bangunan. Kemudian ini recall ini adalah nilai, ini jujur saya pakai GPT mbak cari nilai recall itu apa dan lain-lain. Recall itu adalah proporsi objek sebenarnya yang berhasil terdeteksi. Jadi ukurannya itu adalah false negatif sehingga dapat diketahui persentase akurasi modelnya. Nah, untuk yang Pakron ini hasil recallnya itu 0,7 sekian atau 0,78 atau 78%. Nah, itu artinya sebagian besar objek bangunan berhasil ditemukan meski banyak kesalahan deteksi. Kemudian itu ada precision 0,1507. Itu artinya presisinya bernilai hanya sekitar 15%. Masih banyak karena masih banyak objek-objek non bangunan yang masih terdeteksi sebagai bangunan. Itu untuk yang Pakeron ini 78%. Ini hasilnya cukup tinggi karena sampel yang digunakan juga ada di dusun Pakeron itu sendiri. Dan ini yang kedua hasil akurasinya. Nah, ini ada di dusun Kerban. Secara visual tidak berbeda jauh dengan yang ada di hasil deteksi objek yang ada di dusun Pakeron. Kan mbak ngelag banget. Aduh ya Allah, ngelag sekali Tuhan. Nah, ini hasil deteksi objeknya. Sebagian besar bangunan sudah terdeteksi oleh model, hanya beberapa ini ya 1-2 bangunan yang belum terdeteksi, 1-2. Dan masih sama juga, masih banyak objek-objek non bangunan di foto udara yang dideteksi oleh model sebagai bangunan. Ini ada
pematang sawah. Terus nah ini juga nih salah satu kendalanya yaitu bayangan dideteksi sebagai bangunan juga sama modelnya. Jadi sebagian besar sebenarnya masih kesimpulannya masih sama ya dengan hasil deteksi objek di dusun pertama tadi. Sebagian besar terdeteksi, cuma masih ada kesalahan-kesalahan deteksi objek lain. Kemudian ini untuk akurasi kuantitatifnya, recallnya 67%, jadi lebih sedikit lebih rendah dari yang satunya tadi yang awal. Kemudian precisionnya cuma 10%, lebih rendah lagi dari yang awal 15%. Kemudian false negatif tidak berbeda jauh dengan yang tadi 57 karena sama-sama masih banyak kesalahan deteksi objek pada foto udara. Nah tadi kan bisa dilihat contohnya yaitu objek-objek yang dideteksi sebagai bangunan sama model kayak sawah, pematang sawah, bangunan. Itu banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut seperti kualitas dan kuantitas data sampelnya. Misal bisa jadi datanya kurang banyak atau tidak seimbang sehingga itu model itu tidak cukup untuk mempelajari kayak variasi bentuk bangunan, piksel bangunan atau orientasi objeknya. Jadi ya modelnya jadi kurang, jadi proses belajar dari model itu jadi kurang optimal gitu. Selain itu mungkin yang dapat berpengaruh juga algoritma yang digunakan juga. Tadi kan saya pakai RCNN. RCNN itu dia memerlukan banyak data dan komputasi. Nah, jika data setnya itu kecil, hasilnya itu bisa kurang bagus juga. Nah, mungkin itu bisa juga jadi faktor kenapa masih banyak objek-objek non bangunan yang terdeteksi sebagai bangunan. Kemudian bisa juga dari foto udaranya juga mungkin resolusinya kurang tinggi atau ya atau resolusi spasialnya kurang tinggi sehingga detail bangunan kurang terlihat jelas. Terus juga model susah bedain objek individu atau susah bedain atap mana jalan, mana vegetasi, mana bayangan. Itu mungkin sedikit pembahasan dari yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ingin sedikit menyampaikan saran. Ini jujur saya ngolah datanya pakai laptop teman saya. Itu juga kendala yang saya alami karena laptop saya benar-benar nggak bisa untuk ngolahnya, terutama mulai dari proses train deep learning model itu benar-benar nggak jalan progresnya. Jadi ini saya pakai laptop teman saya namanya Risma Kusumajati. Boleh dicari namanya mbak, mungkin bisa dikasih nilai tambahan atau gimana, karena nggak tahu deh kalau kalau nggak ditolongin nama Risma nggak tahu ini saya praktikum hasilnya gimana ini. Nah jadi itu kendala yang saya alami. Nah saran saya itu mungkin biar bisa lebih baik ke depannya lah. Kenapa sih kegiatan yang di praktikum STGL nih yang berat-berat gitu, yang nggak semua laptop atau device bisa melakukan proses itu. Oke lah, misal kalau ya biar tahu deep learning segala macam gini-gini. Ya kalau kalau hanya sekedar biar tahu, kenapa nggak cuma satu acara aja. Misalkan kemarin udah sawit, udah tuh banyak problem ternyata, dan di lab ternyata nggak efisien. Kalau praktikumnya ya deep learning ini kan mungkin setelahnya bisa diganti gitu dengan yang mungkin pemrosesan data lebih ringan, yang semuanya tuh uh, bisa gitu, yang memadai juga buat device-device kita gitu kan. Kalau kalau semua kan kalau begini kan nggak semua bisa, kita jadi bingung juga. uh, kita mesti minta tolong temen ngolahin datanya atau kita mesti rebutan PC juga. Menurut saya nggak efisien lah kalau materinya deep learning ini, karena resource-nya untuk melakukan
deep learning ini itu untuk sangat-sangat berat menurut saya. Dan kalau untuk sekedar untuk cuma praktikum mau belajar gini sih menurut saya kurang worth it, karena sayang waktu kita juga. Data yang kita dapat juga dari laptop teman atau PC kampus yang akhirnya kita ngolah data mepet juga dan nggak bisa kita analisis penuhnya gitu. Jadi itu sih dari saya, mungkin bisa dievaluasi lagi untuk pemilihan materi praktikum SDGL untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.